Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan kami. Hendak menyapa kita semua di tempat kita masing-masing. Apa kabarnya? Kami berharap kabar kita semua dalam keadaan oke, sehat. Kalau tidak oke, kita menjaga supaya tubuh kita sehat. Dan kita akan sejenak mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan kita pada hari ini. Biarlah kita memperoleh kekuatan dan kesehatan ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Renungan kita pada hari ini dari kitab Markus 16 ayat 15. Demikian bunyinya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Demikian bunyinya. Judul renungan ini, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya tugas orang percaya adalah memberitakan Injil, bukan? Penulis Injil Markus hendak menjelaskan bahwa dunia identik dengan kejahatan. Sebab itu Injil berfungsi menggarami dunia yang penuh kejahatan tersebut. Karena ketika Injil diberitakan kepada orang jahat, diharapkan dapat mengubah mindsetnya dan perilaku manusia. Perilaku manusia kecondongan tamak dan serakah yang hanya memandang alam semesta ini sebagai komoditi. Oleh karena itu khusus dalam Injil Markus ditekankan pada segala makhluk, artinya bukan hanya kepada manusia tetapi untuk makhluk lainnya, makhluk lain yang adalah ciptaan Tuhan yang sama dengan kita diciptakan. Pemberitaan Injil menyadarkan manusia agar tidak hanya memandang alam sebagai kekuasaan tetapi sebagai sesama ciptaan, sebagai sahabat yang bersifat komunio. Mereka berhak memperoleh kebebasan untuk hidup tentunya, mendapatkan perlindungan dari keserakan manusia. Sebagaimana Injil itu diberisikan kabar keselamatan yang bersifat universal, maka mereka pun berhak memperolehnya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah tugas orang percaya yang seharusnya dikerjakan agar seluruh ciptaan Tuhan lestari, sehingga bumi yang manusia huni ini masih bertahan terus sampai ajalnya yang ditentukan Tuhan Allah. Saudara-saudariku, ingatlah bahwa perlu kita wariskan pada generasi mendatang akan kekayaan alam tersebut, ikan-ikan, binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan untuk kehidupan mereka di masa depan. Oleh karena itu, hindarilah dari sifat keserakahan, kelaliman, dan kerakusan agar seluruh makhluk mengalami kehidupan yang layak. Kiranya kita dapat menerapkan renungan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami semua bahwa kami memperoleh tugas untuk memberitakan Injil ke segala makhluk. Tuhan, ajar kami untuk dapat menjaga keutuhan ciptaan-Mu, kelestarian ciptaan-Mu, agar kehidupan ini dapat berlangsung dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi. Bapa di surga, kami mohon ampun bila ada di tengah-tengah kehidupan ini manusia memiliki ketamakan, keserakahan, kerakusan di dalam menguasai alam semesta ini dengan tidak takut kepadamu. Bapa, kiranya Engkau juga menyapa kami semua agar kami hidup di dalam keutuhan ciptaan yang Engkau berikan kepada kami. Kami memeliharanya dengan baik dan kami menjaganya ya Bapa, agar ciptaan-Mu ini betul-betul dapat turun-temurun dinikmati oleh sesama kami.
bahkan generasi penerus. Bapa di surga, kami serahkan seluruh aktivitas kami, kehidupan dunia ini Tuhan yang semakin mencekam karena virus corona yang melanda dunia ini. Kiranya Engkau peliharakanlah hidup umat-Mu dimanapun mereka berada. Apabila mereka mengalami Tuhan terjangkitnya virus corona, kiranya mereka dapat kuat menghadapinya. Jauhkan daripada mereka untuk putus asa, tetapi semakin mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sembuhkanlah mereka ya Bapa. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sampai yang sudah lansia. Kiranya Engkau berkati hidup mereka masing-masing dan segala aktivitas mereka pada hari ini. Demikian juga pemerintahan kami Tuhan, yang tetap siap siaga untuk menjaga keamanan, menjaga kehidupan yang sejahtera di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kiranya Engkau pimpin Tuhan mereka itu semua, agar mereka boleh takut padamu, sehingga mereka menegakkan keadilan, kesejahteraan, dan keamanan di tengah-tengah bumi ini, khususnya di negeri Indonesia yang kami cintai ini. Kami serahkan Tuhan hidup kami padamu, pimpinlah kami, dan berkenanlah Engkau mendengarkan doa kami yang kami sampaikan hanya dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudariku renungan untuk ini. Kiranya kita bisa menikmati hari weekend ini dengan penuh sukacita. Salam sehat selalu.